teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Yunita Sari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang puisi satu baris dan juga puisi dua baris. Nah, di video sebelumnya sudah pernah dibahas kan tentang puisi satu baris dan juga puisi dua baris ini. Kali ini kita akan bahas lagi secara rinci dan juga detail tentang puisi satu baris dan juga puisi dua baris. Nah, puisi satu baris seperti namanya yaitu sebuah puisi yang hanya terdiri dari satu baris saja. Nah, lalu bagaimana ya puisi dari satu baris itu? Nah, ada beberapa bentuk dari puisi satu baris ini. Yang pertama adalah bidal. Bidal ini adalah jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa dan juga bentuk puisi dalam sastra Melayu yang berisi sebuah nasihat dan juga peringatan serta ejekan. Nah, bidal ini cenderung terdiri dari 4 kata. Contoh bidal yaitu ada diisi lembaga dituang yang memiliki makna sebaiknya segala sesuatu dilakukan sesuai dengan kebiasaan ataupun adat. Nah, kemudian bidal ini bukan saja karena tidak terdapat sebuah puisi satu baris, akan tetapi yang mana bisa membuat sebuah rima yang di dalamnya tidak terdapat. Nah, jika pada puisi-puisi itu harus ada rima, iramanya, tetapi di bidal hanya sebuah puisi satu baris saja. Kemudian yang kedua ada pepatah. Pepatah ini adalah kiasan yang tepat dan langsung untuk mematahkan perkataan lawan. Bisa dibilang ini adalah bentuk dari mematahkan perkataan orang. Contohnya air beriak tanda tak dalam, yang berarti memiliki makna orang yang banyak bicara ataupun sombong itu biasanya tidak memiliki ilmu dan ilmunya tidak banyak. Kemudian yang ketiga ada ibarat ataupun perumpamaan. Nah, ibarat ataupun perumpamaan ini adalah kalimat yang membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang ada di alam sekitarnya. Nah, umpamanya kita bisa memasukkan kata sebagainya, laksanakan, bagaikan. Nah, itu adalah contoh dari perumpamaan. Kata-kata yang sering digunakan pada perumpamaan. Contohnya, bagai air di daun talas. Nah, itu adalah bentuk dari perumpamaan. Nah, kemudian yang keempat ada tamsil. Nah, tamsil ini adalah kiasan yang bersajak dan juga berirama. Contohnya adalah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, yang mana terdapat sajak dan juga irama di dalamnya. Nah, itu adalah contoh dari puisi satu baris. Kemudian ada juga puisi satu baris yang bisa kita contohkan ya, yaitu air beriak tanda tak dalam tadi. Kemudian ada juga besar pasak daripada tiang. Nah, itu adalah merupakan sebuah sindiran yang berupa ejekan. Nah, itu adalah contoh dari puisi satu baris. Nah, kemudian ada juga bagaikan kacang lupa kulitnya. Itu adalah perempuan ya, itu perumpamaan yang mengungkapkan sebuah jati diri seorang manusia yang lupa dengan akal baik budi seseorang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang puisi dua baris. Nah, yang puisi dua baris ini apa saja? Yang pertama itu ada Carmina. Nah, Carmina ini adalah pantun, bisa dikatakan karena pantun karena baris pertamanya berisi sampiran dan baris keduanya terdapat isi. Seperti halnya pantun. Nah, sebagai penambah haluan bahwa syarat dari pantun itu mempunyai sampiran. Nah, Carmina ini bisa dikatakan ada sampirannya karena terdapat akhiran yang sama dan juga terdapat di setiap baitnya. Nah, jadi sampiran itu ada 4 kategori yang mana ada padanan kata yang menyampaikan pesan secara transparan dan juga diksi dan notatifnya. Nah, kemudian yang kedua ada gurindam. Gurindam ini isinya banyak berupa nasyair ataupun nasihat dan tidak memiliki sampiran. Nah, dari masing-masing baris iramanya cenderung sama yaitu A atau A, B, B, B. Munculnya pada abad ke-19. Nah, yang ketiga ada distikon. Distikon ini adalah puisi dua baris ataupun dua seuntai dan tidak sempat berkembang dan sudah berubah dan masuknya itu pada bangsa Eropa. Nah, contoh dari puisi dua baris ini misalnya buah pepaya di atas meja, hidup kaya dengan bekerja. Nah, artinya ini adalah bentuk dari sebuah Carmina yang mana terdiri dari 2 bait saja. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui lebih lanjut gurindam seperti gurindam Raja Ali Haji, yang mana itu di setiap pasal-pasalnya mungkin terdapat banyak larik, akan tapi jika kita telah kembali di situ hanya terdapat 2 larik-larik saja. Nah, itu dia tadi contoh dari puisi dua baris dan juga bentuk-bentuknya yang bisa teman-teman mengerti. Semoga teman-teman bisa mencari dan juga bisa mengidentifikasi contoh-contoh dan termasuk kemanakah puisi satu baris dan juga puisi dua baris yang kita temui di dalam banyaknya karya sastra yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.